Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita melanjutkan pembahasan dari eksposisi surat Yohanes yang pertama dan ini adalah khotbah yang terakhir. Kita membaca 1 Yohanes 5, kita membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang terakhir. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah perenungan yang terakhir dari 1 Yohanes. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami, sekali lagi Roh-Mu yang kudus bekerja, memberi kepada kami pengertian, memberi kepada kami pengenalan, memberi kepada kami keyakinan, supaya kami sungguh-sungguh tahu, karena kami adalah orang-orang yang percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah yang diutus oleh Bapa yang di sorga. Dan di dalam Engkau kami mendapatkan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu di dalam segala kekurangan, keterbatasan. Tuhan menolong di dalam menguraikan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, dan kami menyerahkan juga untuk koneksi internet supaya bisa berjalan dengan lancar di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. So, kalau kita membaca di dalam pasal yang terakhir, maksudnya perikop yang terakhir, ya, saudara akan mendapati di sini ada kata yang diulang-ulang, ya, yaitu kamu tahu, ya. Ini juga adalah topik atau judul daripada khotbah hari ini, ya, supaya kita ini tahu, dan itu saudara mendapat pengulangannya itu berkali-kali ya di dalam perikop ini, ya. Ada kaitan tidak terpisahkan antara orang yang percaya dengan pengetahuan, ya. Kita sudah pernah membahas memang di dalam bahasa Indonesia sebetulnya itu lebih baik pakai istilah ini, ya, pakai istilah apa itu pengenalan gitu. Tahu di dalam pengertian ini bukan pengetahuan kartesian apa yang ada distance objektif belaka, tapi terus kemudian nggak menjadi satu pengalaman hidup gitu misalnya di dalam kehidupan kita, ya. Alkitab nggak tertarik membicarakan pengetahuan sekedar tahu yang seperti itu, tidak gitu, ya, tapi di dalam pengertian satu hubungan yang hidup, ya, yang sungguh-sungguh ada love relationship dan sebagainya, itu yang dibicarakan pengetahuan di sini, ya. Jadi ini ada dimensi experiential, ini ada dimensi eksistensial, ya, dan ini sudah jelas pasti bukan di dalam pengertian modern cognitive knowledge belaka gitu. Kita sudah sering membahas topik seperti ini, ya. Nah, bahwa hubungan antara percaya dan tahu itu, ya, secara katakanlah urutan jelas diberitakan di dalam ayat yang ke-13, ya. Supaya kamu yang percaya, ya, kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu. Jadi di sini kita melihat kepercayaan itu mendahului pengetahuan, ya. Kita di dalam tradisi reform kita sangat dipengaruhi oleh ini, ya, pandangan Anselmus Augustinus yang mengajarkan ini, ya, apa itu iman yang berusaha mencari pengetahuan, atau credo ut intelligam, ya, aku percaya supaya aku boleh mengerti, ya.
Jadi seperti saudara mendapati di sini ya, ini memang prinsip Alkitab, ini bukan original dari Anselm atau dari Agustinus, tapi sebetulnya merupakan prinsip dari Alkitab khususnya di dalam Johannine Writings ya, dan bukan hanya di dalam surat Yohanes, tapi juga sudah bisa membacanya di dalam Injil Yohanes. Ayat 13 ini jelas sekali ya, orang yang percaya itu tahu. Tahu apa? Tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Saudara, kekristenan itu mengajarkan keyakinan, ya, bukan ketidakpastian gitu. Kekristenan itu mengajarkan assurance, meskipun ya kita harus segera menambahi, tentu saja ada keyakinan yang keliru. Kita tentu nggak berharap orang yang belum lahir baru, tapi terus kemudian mereka yakin bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Ini bahaya sekali ya, saudara. Orang yang tidak lahir baru, tapi terus kemudian yakin sekali bahwa mereka pasti sudah diselamatkan. Ini keyakinan yang keliru gitu. Tapi yang juga sama kelirunya adalah orang yang sudah dilahirbarukan, tapi kehidupannya itu nggak mencerminkan kehidupan orang yang menyatakan keyakinan tersebut gitu. Jadi dia seperti kayak nggak mencerminkan orang yang betul-betul sudah ada keyakinan keselamatan di dalam kehidupannya. Maka di sini ini Yohanes ya, presbiter Yohanes ini mengingatkan kepada kita gitu, orang yang percaya kepada nama Anak Allah itu seharusnya tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal, atau dengan kata lain ya, pinjam istilah yang dipakai di dalam Injil Yohanes, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang sudah dilahirbarukan. Mereka tahu bahwa mereka itu melihat kerajaan Allah. Orang yang bisa melihat kerajaan Allah, itu pasti tahu bahwa mereka bisa melihat kerajaan Allah. Orang yang nggak bisa melihat kerajaan Allah, mereka nggak tahu mereka itu tidak melihat kerajaan Allah. Sekali lagi ya, orang yang dilahirbarukan, menurut Yohanes, itu dia bisa melihat kerajaan Allah. Dia melihat kerajaan Allah. Dan orang yang sungguh-sungguh dapat melihat kerajaan Allah, dia tahu bahwa dia bisa melihat. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak melihat, itu bisa nggak tahu bahwa mereka nggak bisa melihat. Nah ini kita ambil prinsip ini dari mana? Dari cerita waktu Yesus memelekkan mata orang buta. Yesus memelekkan mata orang buta. Ya. Orang yang melihat, ya, yang dicelikkan oleh Tuhan, dia tahu dia tadinya itu di dalam kegelapan, lalu sekarang dia bisa melihat. Ya. Itu sangat ada bedanya. Nggak mungkin orang yang dicelikkan terus jadi bisa nggak tahu bahwa dia itu sudah dicelikkan, itu nggak mungkin, kemungkinan itu nggak ada. Gitu. Seperti saudara dapati di dalam cerita itu, sebetulnya nggak usah cerita itu pun, kita pasti tahu ya, orang yang buta terus kemudian bisa menjadi melihat, pasti dia tahu kalau ada perbedaan di dalam kehidupannya kan ya. Tetapi kalau kita melihat orang yang buta itu nggak necessarily tahu bahwa dia itu buta, dan inilah kebahayaannya. Nah, sekali lagi ini memang di dalam tekanan daripada perikop ini adalah bukan untuk menggoncang keyakinan, tapi sebetulnya ini akhir daripada seluruh surat Yohanes yang pertama. Ini sama di dalam hal ini ya, sangat mirip, sangat dekat dengan apa yang diajarkan di dalam Injil Yohanes, yaitu supaya kita ini percaya kepada nama Anak Allah dan kita tahu bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal ya. Harap waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus ya, kita memiliki pengetahuan ini ya. Orang yang memiliki pengetahuan bahwa dia memiliki hidup yang kekal, dia akan treasure kehidupan kekal itu. Orang yang bisa melihat kerajaan Allah ya, seperti diumpamakan di dalam perumpamaan kerajaan Allah dari Yesus Kristus yang dicatat dalam Injil Matius misalnya, dia akan menjual segala sesuatu, dia akan membuang segala sesuatu untuk mendapatkan mutiara itu. Ini orang yang sungguh-sungguh melihat. Orang yang sungguh-sungguh melihat itu ada tandanya. Paulus mengatakan semua yang dulu ku kejar ya, waktu dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus itu seperti sampah. Itu orang yang sungguh-sungguh melihat. Orang yang sungguh-sungguh melihat kerajaan Allah, dia meninggalkan semuanya demi kerajaan Allah. Karena yang lain itu sangat gak menarik, tidak lagi atraktif ya. Karena matanya sekarang akan melihat sesuatu yang lain yang dulunya dia tidak pernah lihat. Hopefully ini adalah pengalaman saudara dan saya. Orang yang tahu bahwa dia memiliki kehidupan kekal, dia akan treasure kehidupan kekal itu, dia akan menghargainya. Lalu kemudian, apalagi di dalam ayat ke-14,
Dikatakan inilah keberanian percaya kita kepadanya, itu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Ya, bahwa gak semua doa dikabulkan, tapi doa yang menurut kehendaknya, saya pikir sudah sangat sering dibahas ya, khususnya di dalam teologi reform. Di dalam hal ini saya nggak perlu menyentuh bagian ini lagi. Tapi yang kita mau tekankan hari ini adalah orang yang percaya kepada nama anak Allah itu tahu saya bahwa doanya dikabulkan. Sekali lagi ya saya, orang yang percaya kepada nama anak Allah, dia tahu ya, dia juga tahu bahwa Allah itu mengabulkan doanya. Kok bisa Allah mengabulkan doanya? Ya karena dia meminta menurut kehendak Allah. Ya. Pengetahuan saya, tadi kita bilang pengetahuan ini sudah jelas bukan cuma ini ya saya modern cognitive knowledge, tapi ada aspek experiential, ada aspek eksistensial ya. Termasuk juga hal ini saya waktu kita bilang pengetahuan bahwa kita dikabulkan doa kita nggak bicara bahwa dia tahu bahwa oh ya, saya theoretically, memang sih ya, saya tahu theoretically bahwa Tuhan bisa mengabulkan doa saya. Gak bicara theoretically Tuhan bisa mengabulkan doa kita. Saya. Ini bicara pengetahuan bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan doa saudara dan saya. Orang yang percaya tahu hal ini. Saya. Ya ini kita mungkin agak jarang ya saya membahas seperti ini dalam teologi reform. Karena kita di dalam teologi reform biasanya kan kita rada skeptis, ketakutan kalau orang salah mengerti, maka kita seringkali mengatakan ya di dalam tradisi kita, jangan salah pikir loh ya, itu doa nggak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan bisa berkata tunggu, bahkan Tuhan bisa berkata tidak. Tapi kalau saudara membaca di dalam Yohanes, ini penekanannya adalah pengetahuan orang percaya yang tahu bahwa doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Mengapa? Ya jelas karena dia itu meminta menurut kehendaknya. Saya sudah sering sekali membahas ini ya. Doa-doa kita, mari kita melihat lagi ya. Itu doa kita itu isinya apa? Lalu berapa banyak doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan itu. Lalu mengapa misalnya banyak yang nggak dikabulkan, katakanlah gitu ya. Mengapa? Kita bisa cek lagi. Kita sebetulnya minta apa sih di dalam doa itu? Ada doa yang pasti dikabulkan, yaitu doa yang menurut kehendak Allah. Tapi kita lebih tertarik dengan doa yang menurut kehendak kedaulatan Allah yang sebetulnya kita nggak tahu, bisa iya, bisa enggak. Gitu. Kenapa ya saya orang lebih suka berdoa untuk hal-hal kehendak kedaulatan Allah yang tersembunyi seperti ini? Padahal kehendak Allah yang dinyatakan itu sudah jelas di dalam Alkitab, dan kita bisa memintanya, dan Tuhan akan mengabulkan. Dan ini saya meneguhkan, ya, memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah. Kita yang percaya, kita tahu ya, doa kita dikabulkan. Pengalaman doa yang dikabulkan, ini menurut Yohanes, ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Sekali lagi ya, justru Yohanes mau membawa kita kepada keyakinan kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena doa kita dikabulkan. Jarang ya, di dalam Khotbah Reform membahas bagian ini ya, saudara. Ini nyerempet ke teologi lain kayaknya. Ini bukan masalah nyerempet teologi lain. Ini adalah ayat 14. Saya baca sekali lagi ya. Inilah keberanian kepercayaan kita, keberanian percaya kita kepadanya, kepada Allah, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, sudah perhatikan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu ya, tahu sekali lagi ya, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, ini saudara, ini ya, ada pengkhotbah yang salah gitu ya, memang seperti saudara tahu gitu. Saya percaya pasti di-inspired oleh ayat ini gitu ya. Jadi kalau orang minta Mercedes gitu ya, dia harus yakin bahwa dia sudah memperolehnya. Celakanya seperti kayak ada dukungan daripada ayat ini. Tapi masalahnya ayat ini nggak bicara tentang Mercedes, ya tidak gitu. Siapa ya saya ini Paul Washer ya, kalau nggak salah. Dia pernah mengingatkan gitu. Orang bicara tentang Yehovah Yireh. Allah itu menyediakan, Allah menyediakan. Terus kemudian tafsirnya apa? Allah menyediakan saya parking lot sudah 1,5 jam, saya muter-muter di mall ini, nggak dapet gitu ya.
Tapi lain kali datang terus kemudian langsung bisa masuk gitu ya, langsung bisa masuk kalau perlu nyerobot sekalian, terus kemudian diakhirin Yehova Yireh. Saudara baca di dalam perjanjian lama ya, Yehova Yireh itu nggak bicara parking lot, bukan itu. Sudah pasti nggak bicara parking lot, nggak bicara Mercedes, nggak bicara anak dan sebagainya. Ini bicara Tuhan itu menyediakan domba yang disembelih, yang menggantikan, itu namanya Tuhan menyediakan ya. Bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi Yesus Kristus. Jadi Tuhan menyediakan siapa? Tuhan menyediakan Yesus Kristus, bukan menyediakan parking lot, bukan itu. Kita sudah mengerti lah konsep seperti ini ya, sebetulnya nggak usah dibahas lagi ya konsep seperti ini. Karena kita semua harusnya sudah mengerti gitu. Termasuk juga waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta ya. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Needless to say ya, bukan seperti diajarkan oleh pengkhotbah teologi sukses itu ya. Kalau kamu minta Mercedes, kamu harus yakin hari ini waktu kamu minta, kamu juga sudah memperolehnya. Nanti dulu ini objek permintaannya apa gitu. Konsep bahwa kita minta lalu kita sudah memperolehnya, itu konsep Alkitab, itu betul itu diajarkan di dalam 15. Sekali lagi ya. Kalau kita percaya ya, kita ini dikabulkan apa yang kita minta menurut kehendak Tuhan. Kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta. Ini adalah prinsip firman Tuhan. Tapi pertanyaannya yang kita minta itu apa? Apa sih yang diminta di sini? Saudara perhatikan ya. Yang diminta di sini menurut Yohanes adalah mendoakan saudara yang berdosa. Yang diminta di sini adalah mendoakan kelemahan saudara yang jatuh ke dalam dosa. Saudara, berapa banyak kita mendoakan hal ini dalam kehidupan kita? Kita lebih banyak membicarakan kelemahan orang lain, atau waktu kita dengar kelemahan orang lain, lalu terus kemudian kita mendoakannya, membicarakannya di hadapan Bapa, dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Tapi manusia itu hatinya sempit ya. Manusia itu penuh dengan iri hati ya. Manusia itu suka menghina yang lain. Manusia itu suka meninggikan dirinya sendiri, dan salah satu cara meninggikan diri sendiri adalah dengan membicarakan kelemahan orang lain. Membicarakan kelemahan orang lain kepada yang lain ya. Dengan tujuan apa Ini loh, saya adalah a better brother, saya adalah a better sister. Nggak seperti yang itu. Yang itu kesalahannya gini. Kita bukan saja tidak tertarik untuk mendoakan mereka, tapi kita suka sekali membicarakan kelemahan orang lain ya. Supaya apa Supaya kita ditinggikan, supaya orang lebih suka kepada kita, supaya kita lebih bisa mendapatkan teman, supaya orang lebih percaya kepada kita. Ya, inilah kehidupan manusia yang berdosa. Tetapi Yohanes di sini waktu bicara tentang doa yang pasti dikabulkan. Doa apa sih yang dimaksud Yohanes? Doa mendoakan saudara yang jatuh di dalam dosa. Doa itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan karena itu adalah menurut kehendak Allah. Harap kita sedang mendengar firman Tuhan hari ini ya. Kita lebih banyak mendoakan kelemahan daripada saudara-saudara kita. Kita lebih banyak berdoa syafaat ya. Ini bukan bicara tentang parking lot tadi ya, bahkan bukan bicara tentang kebutuhan kita. Ini bicara tentang kegagalan saudara kita yang berdosa, tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya sudah, ini di Yohanes kan memang ada konsep, di surat Yohanes ini kan ada konsep paradoks ya. Di satu sisi dikatakan, termasuk juga di dalam perikop ini bahkan ya, saudara bisa membacanya lagi. Ini bahwa orang di mana ya ini di ayat 18 ya dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa ya, tidak berbuat dosa. Di satu sisi ada pengajaran orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kita sudah pernah bahas ini ya, saya nggak akan mengulangi, maksudnya nggak keep on sinning, tidak terus berbuat dosa. Kemudian di dalam ayat di dalam pasal yang pertama yang kita juga sudah bahas ya, ini kita mengatakan kita pernah mengkhotbahkan ya, ini perkataan Yohanes di dalam ayat yang ke-10, jika kita berkata
ini pasal 1 ayat 10 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Allah itu menjadi pendusta. Ini kan ada tension ya, ya. Jadi sebetulnya orang percaya itu berdosa atau enggak berdosa sih? Ada statement yang mengatakan orang yang lahir dari Allah tidak berdosa. Tapi ada statement yang mengatakan kalau kita bilang kita enggak berdosa, kita ini bohong. Jadi sebetulnya berdosa atau enggak berdosa? Nah ini saya, meskipun kita bisa menjelaskan ya, dan kita juga sudah menjelaskan itu nggak berbuat dosa, maksudnya dalam pengertian bukan nggak bisa jatuh lagi dalam dosa, kebal terhadap dosa, bukan itu, tapi dalam arti dia tidak terus-menerus berbuat dosa, ya, nggak keep on sinning. Sebetulnya nggak ada ini sih, nggak ada apa itu namanya, nggak ada benturan ya di dalam hal ini, nggak ada kontradiksi. Tapi kita juga bisa menjelaskan menurut ini ya, ayat yang kita baca ini alternatif dari Udo Schnelle misalnya. Dia menjelaskan berdasarkan ayat ini, ini harmonisasinya, yaitu apa? Jadi sebetulnya orang percaya itu berdosa atau enggak berdosa? Maka di sini dijelaskan, ini loh, ada dua macam dosa. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Orang percaya masih bisa berdosa, berdosa yang tidak mendatangkan maut. Dan ini kita harus mendoakan. Tapi orang yang tidak percaya ya sampai pada akhirnya tetap tidak percaya ya dia terus-menerus dosa dan dosa ini adalah dosa yang mendatangkan maut. Jadi orang percaya itu dikatakan tidak berdosa lagi di dalam pengertian dia tidak mungkin berdosa dosa yang mendatangkan maut ya. Tapi apakah dia masih bisa gagal di dalam kehidupannya? Tentu saja dia masih bisa gagal dalam hal ini. Kalau dia nggak bisa gagal lagi ya nggak ada perintah untuk doa syafaat ini kan. Sekali lagi ya, tadi kita sedang membicarakan Tuhan itu akan mengabulkan yang kita minta ya, apa saja yang kita minta. Apa di sini maksudnya? Terutama ada di dalam konteks ini yaitu kita mendoakan saudara yang jatuh di dalam dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Yohanes ya itu mengencourage kita ya untuk bertekun ya di dalam doa syafaat seperti ini ya. Karena doa ini adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita ya. Ini harap kita nggak melihat ini sebagai satu undangan yang berat ya. Karena ya Yesus itu memberikan kepada kita kuk yang enak dan beban yang ringan. Yesus nggak memberikan beban yang berat. Kalau kita setiap kali mau mendoakan orang yang ada kekurangan itu kita selalu berat ya. Jangan-jangan saudara belum datang kepada Kristus. Kristus yang asli itu kuknya enak dan bebannya ringan. Maka waktu dia mengundang kita untuk mendoakan ya saudara yang jatuh di dalam dosa ya, itu seharusnya juga adalah enak dan ringan kalau menurut Yesus Kristus. Karena kita mendoakan itu di dalam Yesus Kristus dan bukan apart from Christ, bukan tanpa Kristus. Kalau tanpa Kristus ya tentu saja akan menjadi berat gitu. Tapi di dalam Kristus ya kita mendapatkan perhentian, kita mendapatkan istirahat yang sesungguhnya. Maka di sini sekali lagi ya, kalau kita bisa mengaitkan ini dengan doa yang pasti dijawab oleh Tuhan ya. Kita melihat inilah kekayaan rohani yang Tuhan sediakan bagi orang percaya yang kita nggak boleh lewat ya. Ada spiritual treasure yang nggak habis-habis ya, yang siap untuk diberikan kepada kita waktu kita berdoa, yaitu apa sih? Kita mendoakan saudara-saudara yang gagal di dalam kehidupan mereka. Baru kita betul-betul mengerti apa artinya treasuring ini ya, eternal life itu apa sih? Treasuring eternal life itu artinya apa ya? Gini ini terus terang di dalam paradigma kita yang rada narsisistik ini, kita setiap kali waktu bicara kita menghargai kehidupan kekal ya, kita langsung berpikir tuh kita dulu gitu ya. Kita bicara tentang kita dulu, saya dulu. Apa artinya saya menghargai kehidupan kekal yang ada pada saya? Tapi Yohanes bicara tentang kehidupan kekal saudara-saudara yang lain yang sekarang jatuh ke dalam dosa. Mereka ini juga punya kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal ini dijamin juga oleh Kristus. Lalu bagaimana saya? Ya ini, bukan tanpa doa saudara dan saya. Bukan tanpa syafaatnya Kristus. Dan Kristus mengundang kita untuk terlibat di dalam syafaat ini. Syafaat mendoakan, ya ini orang-orang yang memiliki kehidupan kekal yang pasti ini. Terus-menerus ada penopangan doa. Saudara sendiri ya, saudara dan saya, kita sendiri juga kehidupan kita ini sangat bergantung kepada penopangan doa syafaat Kristus.
Dan doa syafaat Kristus juga beserta dengan doa syafaat dari tubuhnya. Maksudnya saudara-saudara yang lain. Ini baru kita bicara komunitas Kristen yang sehat. Komunitas Kristen yang sehat. Itu waktu melihat saudaranya berbuat dosa, dia berdoa kepada Allah. Itu komunitas Kristen yang sangat diberkati Tuhan. Komunitas Kristen yang mendukakan Tuhan, itu adalah komunitas yang di dalamnya orang saling membicarakan kelemahan saudara-saudari yang lain. Yang ada passion, kesukaan ya. Kesukaan yang karnal, kesukaan yang berdosa. Suka sekali membicarakan kelemahan saudara-saudara yang lain. Gereja kalau seperti ini, gereja ini bahaya sekali. Ini gereja yang sangat mendukakan Roh Kudus. Ini adalah gereja yang tidak tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Seperti nggak mengenal Kristus. Mengapa, Karena Kristus itu adalah pendoa syafaat. Kristus mana yang saudara kenal kalau bukan Kristus yang pendoa syafaat? Kalau kita nggak mengenal Kristus sebagai pendoa syafaat bagi orang-orang yang lemah, ya berarti kita nggak mengenal Kristus yang asli, yaitu Kristus yang lain, Kristus palsu. Kita mengenal Kristus yang mana di dalam kehidupan kita? Kristus yang asli kah? Kristus yang benar seperti dikatakan oleh Yohanes ini ya, yang benar dia menyebutnya yang benar. Ini bukan Kristus KW, ini bukan Kristus palsu. Ini bukan barang tiruan, ini adalah Kristus yang benar, yang asli. Yang asli itu yang seperti apa, Ya ini, sekali lagi ya, yang mengundang kita untuk mendoakan mereka yang gagal. Doa yang seperti ini, doa yang seperti ini dikabulkan oleh Tuhan. Dan inilah, orang-orang yang mengerti spiritual treasure yang nggak ada habis-habisnya, yang ada di dalam Kristus. Kadang-kadang kita berpikir ini ya, dari bawah itu seperti kayak doa itu menggoyang-goyangkan Tuhan yang kita mesti lebih bertekun lagi sampai Tuhan menjawab kita. Karena kalau Tuhan belum menjawab, kita mesti lebih menggoyang-goyang lagi ya sampai Tuhan itu menjawab kita dan sebagainya ya. Teologi sing ngakunya reform, tapi di dalam praktek kayak mungkin ultra Arminian, if not semi Pelagian atau Pelagian gitu ya. Ada perkataan menarik daripada ini ya, George Muller. George Muller sudah tahu ya, ini adalah seorang pendoa syafaat yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Pendoa syafaat yang betul-betul mengerti ya the great spiritual treasure yang ada di dalam Kristus. Dia sangat mengerti ini, George Muller. Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini, saya kutip dalam bahasa Inggris. Dia bilang, prayer is not overcoming God's reluctance. Doa itu bukan bagaimana saya itu berusaha untuk ini ya mengalahkan Tuhan itu sebenarnya nggak mau gitu ya, nggak mau memberkati, tapi saya mesti menggerakkan dia bagaimana supaya dia memberkati. Ini ngawur sekali teologi doa seperti ini ya. Prayer is not overcoming God's reluctance. It is laying hold of His willingness. Jadi apa Ini justru ada doa itu adalah memegang kerelaan ilahi. Ada satu penulis ini ya saya sudah pernah kutip juga, tapi ini untuk kesekian kali nih kutip lagi ya, penulis tentang doa. Dia mengatakan kalimat seperti ini, kita kadang-kadang berpikir ya, kita itu lebih suka berdoa, tapi Tuhan itu seperti kayak kadang-kadang mengabulkan doa kita ya. While in fact sebetulnya yang adalah lebih kebenaran itu, Tuhan itu lebih kepingin memberkati kita daripada kita itu kepingin minta berkat Tuhan. Saudara jangan balik-balik ya ceritanya. Seperti Tuhan itu lebih reluctant, kita yang lebih ngotot mau mendapatkan berkat Tuhan. Tapi Tuhan rada reluctant, rada pelit dengan berkatnya. Sebetulnya faktanya itu terbalik. Kita nggak peduli dengan spiritual treasure yang disediakan Tuhan. Di dalam Kristus, kita nggak tertarik dengan spiritual treasure itu. Kita lebih tertarik dengan worldly treasure, itu persoalannya. Lalu kita nggak tertarik dengan spiritual treasure, itu bukan Tuhan yang reluctant, kita yang sebetulnya reluctant untuk berdoa. Kita yang reluctant untuk mendoakan saudara-saudara yang lemah, itu kita yang reluctant. Bukan Tuhan yang reluctant mau memberkati melalui doa kita, bukan. Jadi saya pikir ini ya, George Muller ini penting sekali, kalimat ini sederhana ya. Sekali lagi saya baca, prayer is not overcoming God's reluctance. Jangan pikir Tuhanmu itu reluctant, tidak. Dia bukan Allah yang reluctant. It is laying hold of His willingness. Tuhan itu selalu willing ya, menghendaki bahwa orang percaya yang sejati, waktu mereka jatuh, waktu mereka gagal ini ya, Tuhan itu selalu menghendaki supaya mereka itu dipulihkan.
supaya mereka itu di-restore kehidupannya. Dan itu bukan tanpa your and my prayer. Karena apa sih? Karena kita bersama dengan Kristus, ya kita bilang union with Christ kan. Apa artinya union with Christ? Union with the great intercessor, ya. Kristus itu great intercessor. Kalau kita bilang kita ada union with Christ, meaning kita juga united di dalam apa sih? Kita ini di dalam fellowship mendoakan ya orang-orang yang lemah. Menarik ya saya, ini apa? Yohanes ini sangat realistis ya, dan juga realistis dan juga rendah hati ya. Saudara nggak mendapati di sini apa ya, mentang-mentang dia ada di dalam komunitas yang benar gitu misalnya, terus kemudian saudara mendapati jadi semacam kayak ada slight self righteousness gitu di dalam komunitasnya Yohanes. Tidak. Ini kan sebetulnya kalau secara perspektif dunia ada memalukan ya mengatakan kalimat seperti ini ya. Maksudnya ada undangan untuk mendoakan saudara-saudara jatuh dalam dosa. Bisa ditertawakan loh sama sesesionis ya. Orang-orang doketik itu ya. Orang-orang sesat ya. Yang nggak mau persekutuan dengan Yohanes. Ya lu sendiri persekutuannya kayak begitu. Banyak orang lemah. Gagal jatuh dalam dosa apa-apaan gitu ya. Ngajal kebenaran sendirinya hidup nggak kudus. Ya, ini vulnerable theology saya mengatakan seperti ini ya. Teologi vulnerable ini. Bukan theology of glory, of strength and power, bukan. Ini bicara vulnerable theology di sini. Tapi ini termasuk kebenaran, saya. Karena komunitas yang sehat, saya, itu bukan komunitas yang di dalamnya orang itu semuanya perfect, bukan. Tidak ada itu sebetulnya. Tapi komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang sekalipun di dalamnya ada orang-orang yang punya kelemahan. Tapi terus kemudian ada orang-orang yang mendoakan dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Jadi sudah ini ada satu undangan ya untuk sekali lagi ya, treasure the great spiritual treasure yang disediakan di dalam Kristus. Saudara bisa selalu mengambilnya waktu kita mendoakan orang-orang saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Dan memang kita sendiri ini lemah ya, kita sendiri juga perlu didoakan oleh orang lain. Kadang-kadang waktu kita melihat kelemahan orang lain, kita nggak mendoakan mereka, tapi kita menggerutu, kita ngamuk-ngamuk, kita judgmental, ya, kita marah-marah, kita jadi karnal dan sebagainya. Ini menyatakan apa saja? Kita pun, saudara dan saya pun, kita juga perlu didoakan oleh orang lain. Karena kita sendiri juga gagal di dalam hal ini. Maka mari saling mendoakan, saling mendoakan. Melalui doa seperti ini, Tuhan itu berkenan untuk memberikan anugerahnya, berkatnya yang besar. Bagi saudara-saudara yang tidak melakukan dosa yang mendatangkan maut. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut ya di sini ya. Meskipun ini bukan merupakan penekanan daripada Yohanes ya. Tapi saudara melihat di sini ya disebut ya di sini ada dosa yang mendatangkan maut. Saudara bisa membuka di dalam perjanjian baru ya, memang ada dosa yang mendatangkan maut. Ananias dan Safira misalnya ya, dosa yang mendatangkan maut. Yudas ya, itu dosa mendatangkan maut. Nah, orang yang di Korintus dicatat dalam 1 Korintus 5 ya, 1 Korintus 5 itu juga dosa yang mendatangkan maut. Lalu terus kemudian orang-orang yang mengikuti perjamuan kudus ya, akhirnya mati, itu dosa yang mendatangkan maut. Orang yang terus-menerus mengeraskan hatinya ya, terus-menerus mengeraskan hatinya ya, meskipun mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, tapi dia nggak mau dikoreksi, nggak bisa dikoreksi, terus-menerus mengeraskan hatinya. Seperti orang di dalam zaman Yesus Kristus ada yang terus-menerus mengeraskan hatinya, makin lama makin benci, makin lama itu dia makin keras, ya, makin lama makin stubborn. Ini adalah dosa yang mendatangkan maut, ya, dan pada akhirnya di dalam konteks surat Yohanes yang pertama, dosa yang mendatangkan maut, yaitu ini the false teachers ya, yang nggak ada pertobatan sampai pada akhirnya. Mereka mengajarkan ajaran sesat dan mereka terus-menerus menentang pengajaran yang sehat. Mereka mengajarkan kristologi yang sesat, mereka mengajarkan Kristus yang lain, Kristus yang palsu, dan terus-menerus mengajarkan seperti ini. Nggak pernah bisa dikoreksi. Ada perbedaan ya, kita membedakan antara orang yang teologinya itu salah ya, katakanlah sesat sekalipun ya. Tapi karena dia kurang belajar ya, ada kurang kesempatan belajar sehingga dia tanpa sadar dia mengajarkan pengajaran yang sesat.
Tapi terus kemudian setelah dia dikoreksi, dia diberitahu ini loh pengajaran yang benar yang di Alkitab seperti ini. Dia bertobat, dia menyesali. Ya, ada pengampunan saya untuk orang seperti itu. Ini bukan dosa yang mendatangkan maut. Tapi saudara perhatikan ya, ada orang yang sudah mengajarkan pengajaran yang sesat ya. Tapi sudah diberitahukan apa yang benar, tetap bersikeras di dalam pandangan sesatnya. Ada perbedaan ya, saudara dan saya, kita punya teologi juga nggak perfect. Ya, Tilike mengatakan satu kalimat yang indah, teologi kita juga perlu pengampunan Tuhan. Bukan cuma kehidupan kita, tindak tanduk kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Ya. Kehidupan kita betul membutuhkan pengampunan. Teologi kita pun juga membutuhkan pengampunan Tuhan, karena juga nggak sempurna. Gitu. Tapi of course ini bukan excuse ya, maksudnya Tilike. Cuma satu gambaran realistis ya, kalau kita pernah mengajarkan satu teologi yang keliru, ya, error, sesat sekalipun ya, ada pertobatan bagi mereka yang mau dikoreksi. Tapi celakalah orang yang sudah mendapatkan pengajaran yang benar, tapi tetap bersikeras ya, entah karena gengsi, entah karena pride atau apa, tetap memeluk ajaran yang sesat itu. Nah inilah dosa yang mendatangkan maut. Ya. Untuk orang-orang seperti ini, itu Yohanes mengatakan kita tidak mendoakan mereka. Yang kita doakan adalah mereka yang melakukan atau jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi menarik ya ini perikop terakhir daripada surat Yohanes ini diakhiri dengan satu ajakan, undangan ya, kehidupan yang berkelimpahan ya, karena Yesus itu berkelimpahan, di dalam Yesus itu ada harta yang tidak terhingga ya. Apa itu ya? Supaya kita bisa terus mendoakan orang-orang yang gagal di sekitar kita, supaya orang lain juga bisa mendoakan saudara yang gagal. Karena Spurgeon ya mengatakan kalimat yang indah. Saya kutip di sini, dia bilang, we cannot all argue, but we can all pray. Ya, nggak semua kita mahir berapologetik gitu misalnya, memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan tentang iman Kristen. Nggak semua orang bisa argue, tapi semua kita bisa berdoa. We cannot all be leaders, but we can all be pleaders. Nggak semua kita itu bisa menjadi pemimpin yang baik ya. Mungkin leadership kita juga nggak sempurna dan sebagainya. Tapi siapa sih yang nggak bisa menjadi pendoa itu, ya, menjadi orang yang memohon. Kita nggak bisa jadi leaders, oke kita nggak bisa jadi leader. Perhaps we are not a good leader, tapi kita bisa menjadi pleader dong mestinya. Lalu dia mengatakan, we cannot all be mighty in rhetoric. Kita nggak harus selalu jago di dalam retorika ya. Paulus pun sebetulnya kategori juga bukan hebat di dalam retorika ya. Dia mengatakan sendiri. Kita nggak harus powerful di dalam retorika kita. Mungkin kalau kita ngomong perkataan kita cenderung seperti kayak nggak menarik secara ilmu retorika. Tapi Spurgeon melanjutkan, but we can all be prevalent in prayer. Tapi kita bisa menjadi orang yang bisa berbicara di dalam doa kita. Ya. Kalau bukan di dalam retorika, ya, kita nggak pinter ngomong. Saya nggak ada convincing power waktu ngomong dengan orang lain. Ya. Tapi saudara bisa bicara kepada Tuhan kan? Kita bisa bicara kepada Tuhan. Dan Tuhan nggak perlu retorik. Ya. Tuhan nggak perlu retorik di dalam doa kita. Ini the good news ya. Good newsnya Tuhan nggak perlu retorik kita waktu kita datang kepada Dia di dalam doa. I would sooner see you eloquent with God than with men. Wah, Spurgeon sangat ini ya, inviting itu. Dia sangat encouraging. I would sooner see you eloquent with God than with men. Saya akan segera, saya ingin sekali melihat kamu itu segera ya. Segera apa segera menjadi pendoa syafaat. Yang eloquent di dalam doamu kepada Bapa daripada kamu cerewet kepada manusia nggak habis-habis gitu ya. Tapi jarang berdoa, nggak terlalu ada gunanya, nggak ada kuasanya juga. Waktu bicara seperti banyak nasihat dan sebagainya. Tapi sekali lagi pertanyaannya apakah kita juga berbicara kepada Tuhan? E.M. Bounds ini salah satu penulis tentang ini ya, tentang tentang doa ya. Dia pernah mengatakan satu kalimat, saya lupa persis kutipannya sih, sudah bisa search sendiri. Tapi intinya dia itu mengatakan prinsip yang sederhana sih. Mereka yang mighty ya, yang berkuasa di dalam perkataan ya, mewakili Tuhan di hadapan manusia. Mereka itu mighty in prayer. Mereka juga mighty di dalam mewakili manusia di hadapan Tuhan. Mereka yang mighty di dalam doa syafaat ya. Mereka itu mighty di dalam perkataan waktu memberitakan firman Tuhan. Harap ini menjadi pengalaman kehidupan kita ya. Kita jangan cuma suka menasihati orang lain,
menggurui orang lain apalagi gitu ya, tapi kita nggak mendoakan orang lain. Tapi kita suka sekali kasih tahu, ini loh yang benar mestinya begini, gini lebih benar daripada kita suka sekali memimpin orang lain, tapi kita hampir nggak pernah mendoakan mereka. Gitu. Jadi ini dikatakan oleh E.M. Bounds ya, itu seperti retorika kosong akhirnya gitu. Nabi-nabi yang diberkati Tuhan itu sekaligus adalah pendoa syafaat. Ya. Mereka itu powerful in words, di dalam perkataan ya, karena mereka juga powerful di dalam doa syafaat mereka. Dan saudara dan saya ya, kita ini diundang untuk berbagian di dalam kehidupan di dalam segala kelimpahan yang seperti ini gitu. Dan bahwa yang menopang pada akhirnya itu adalah Yesus Kristus ya. Maksudnya kita jangan sombong menjadi pendoa-pendoa syafaat. Saudara-saudara kita ya yang dipeliharakan oleh Tuhan, itu mereka dipelihara oleh Tuhan melalui doa syafaat kita, betul gitu ya. Tapi bukan doa syafaat kita, bukan kita yang memelihara mereka. Nah, di sini bahasa Indonesia ini baik sekali ya, saya waktu di sini di dalam ayat 18 itu pakai dia ya, dianya ini huruf besar. Saya baca ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Maksudnya tidak terus-menerus berbuat dosa, tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut. Kita sudah jelaskan ya ini apa harmonisasinya. Tetapi dia yang lahir dari Allah, dianya ini huruf besar. Ini tepat ya saya ini. Siapa ini? Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang lahir dari Bapa, dia yang melindungi. Jadi ini memang menunjuk kepada Kristus ya, bukan menunjuk kepada saudara dan saya. Kita ini adalah orang-orang ya, betul kita bisa mengatakan kita juga lahir dari Allah. Kita ini diadopsi ya di dalam Kristus, betul. Tapi di dalam hal ini saya, kita sendiri juga perlu doa syafaat. Nggak ada manusia berdosa yang nggak perlu doa syafaat daripada yang lain, nggak ada. Kita bisa berdoa syafaat untuk orang lain ya. Kita sendiri juga membutuhkan doa syafaat orang lain. Tetapi dia yang lahir dari Bapa ya, dialah yang melindungi. Dia ini adalah the great protector, yaitu Yesus Kristus ya. Dia yang melindungi. Nah, kalau saudara membaca di dalam Yohanes misalnya di dalam pasal 17 ya, saya membuka Yohanes pasal yang ke-17. Saya membaca ayat yang ke-12 ya. Di sini dikatakan selama aku, yaitu Yesus bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Sang anak memelihara murid-muridnya di dalam nama Bapa. Sang anak yang memelihara. Nah ini sangat sesuai ya dengan dikatakan di dalam surat Yohanes yang pertama. Siapa yang memelihara? Yaitu sang anak. Dia yang protect, dia yang memelihara, dia yang melindungi kita. Terakhir, menarik waktu kita membaca setelah ini, kemudian dikatakan ya, saya bacalah saja gitu dari ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Dia telah datang, dia berinkarnasi ya. Supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Ya ini kata kunci ya saya di sini ya. Yang benar. The true one. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah the true God, dia adalah life eternal itu ya, dia adalah hidup yang kekal. Dan terakhir, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Lawan kata daripada yang benar, itu adalah Allah yang palsu. Ya. Allah yang palsu membawa kepada berhala. Ya. Kehidupan ini bukan tentang bagaimana dari orang yang kurang senyum menjadi senyum, ya. Jadi orang yang pelit menjadi lebih generous gitu ya. Bukan tentang itu itu permukaan saja gitu. Itu enggak terlalu penting. Itu bukan akar ya. Kehidupan itu bukan tentang bagaimana saudara mempunyai kepedulian sosial. Oh itu baik sekali, memang baik sekali. Tapi kekristenan itu utamanya bukan itu. Kehidupan itu adalah tentang kita menyembah Allah yang benar atau berhala.
Akar daripada segala sesuatu itu, kalau kita mengenal Yesus yang benar, ya, maka kita akan waspada terhadap segala berhala. Seluruh perjalanan kehidupan kita, ini adalah pertempuran untuk melawan penyembahan berhala. Jangan bicara orang yang di luar sana, ya, jangan bicara tentang orang yang nggak mengenal Kristus makanya menyembah berhala dan sebagainya. Kita bicara tentang diri kita sendiri, ya. Saudara dan saya juga tidak kebal, ya. Johannine Community juga tidak kebal terhadap berhala. Makanya Yohanes mengatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Yohanes nggak mengatakan, anak-anakku, di dalam kehidupanmu nggak mungkin sama sekali ada kemungkinan berhala. Gitu. Itu adalah untuk sesesionis yang menyembah berhala. Itu adalah untuk mereka yang mengajarkan kristologi doketis, itulah penyembah berhala. Tetapi kamu, hai anak-anakku, nggak ada hubungannya sama sekali dengan berhala. Yohanes nggak mengatakan kalimat itu. Yohanes mengatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Apa itu berhala, saya? Ya tadi kita mesti mengulangi semua yang kita bicarakan dari awal. Perhaps berhala itu tadi yaitu mau selalu tampil lebih baik daripada yang lain. Makanya kita suka membicarakan kelemahan orang lain. Supaya apa? Supaya orang lebih melihat jasa kita. Itu mungkin berhalamu dan berhalaku. Gitu. Ketidaktertarikan untuk mendoakan orang lain yang gagal, yang jatuh di dalam dosa. Karena apa, saudara? Karena kita sedang menyembah reputasi kita sendiri. Ketidaktertarikan untuk mendoakan gereja-gereja yang lain yang ada kekurangan. Mungkin kita sedang tertarik dengan berhala, yaitu apa? Reputasi gereja kita sendiri yang harus selalu di atas. Makanya kita nggak tertarik untuk mendoakan gereja-gereja yang lain. Ketidaktertarikan untuk mendoakan bangsa-bangsa lain. Nggak salah, saudara, mendoakan Indonesia. Oh, nggak salah, saudara. Kita dipanggil untuk mencintai tempat di mana kita dilahirkan, betul, saya. Tapi ketidaktertarikan untuk mendoakan bangsa-bangsa lain, ketidakpedulian, saya. Jangan-jangan kita ada berhala nasionalis yang akan membawa kepada chauvinis itu, gitu. Kesempitan hati dan sebagainya. Nggak selesai-selesai, saya, kalau kita bicara tentang berhala-berhala. Tapi saya akan menutup khotbah ini dengan ini, ya, Luther, ya, saya. Ini kutipan dari Treatise on Good Works, ya. Ini adalah risalah tulisan, jadi Luther pernah tulis satu semacam makalah gitu tentang perbuatan baik. Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini, saya kutipannya di dalam bahasa Inggris, ya. Those who do not trust God at all times and do not see God's favor and grace and goodwill toward them in everything they do and everything they suffer, in their living or in their dying, but seek his favor in other things, or even in themselves, do not keep this first commandment, rather they practice idolatry, even if they were to do the works of all the rest of the commandments. Ini kita bisa elaborate secara lebih dalam, ya, sebetulnya, ya. Tapi karena keterbatasan waktu, ya, beberapa yang penting, ya, saya. Mungkin dari belakang dulu, ya. Saudara bisa taat hukum kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi gagal yang pertama, ya sudah, berarti gagal semuanya. Itulah yang terjadi kepada the rich ruler, kan, ya. Saudara membaca. Oh, itu saya sudah taati sejak masa muda saya. Ini, itu, hormati orang tua. Saya sudah dari muda, sudah tahu ini. Saya sudah tahu, gitu. Tapi hatinya terikat pada kekayaan. Itu hukum pertama, saya. Hukum pertama. Jangan ada padamu Allah yang lain selain daripada. Dia ada Allah yang lain, saya, di dalam kehidupannya. Semuanya itu 2, 3, 4, 5, berapapun dia menghormati ayah ibu lah, dia nggak berzina lah, dia apalah dan sebagainya. Semuanya buyar semua, saya. Kenapa? Karena dia ada Allah lain. Kegagalan di dalam hukum pertama itu, saya, menghancurkan semuanya di dalam hal ini, ya. Justru ini, saudara, the root of everything, ya, di dalam hal ini. Siapa sebetulnya yang saudara dan saya sembah, yang saudara dan saya paling kasih itu siapa, saudara, sebetulnya itu? Siapa yang saudara dan saya paling kasih? Di dalam elaborasi yang mungkin lebih kompleks, ya, itu dalam bagian pertamanya, ya. Luther sebetulnya mengajarkan apa, ya? Ini loh, saudara, kalau kita itu nggak melihat segala sesuatu itu datang kepada Tuhan, ya. Kalau kita ini nggak terus-menerus belajar percaya, ya. At all times dikatakan di sini, ya. Lalu kita senantiasa melihat God's favor, perkenanan Tuhan, ya, anugerahnya, kasih karunia-Nya, ya. Itu di dalam semuanya. Kalau kita gagal melihat ini, ya,
gagal melihat anugerah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita ya, kita gagal melihat ini sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Waktu kita gagal, menurut Luther, kita sudah masuk kepada idolatry. Saya ambil ilustrasi sederhana aja lah, ya. Saudara melihat anak gitu misalnya, saudara melihat anak, saudara melihat itu sebagai anugerah Tuhan, bukan? Waktu kita melihat mereka gagal melihat God's favor, ini bukan dilihat sebagai the gift of God. Saudara melihat ini adalah anakku, gitu ya, anakku, ya sudah, itu namanya berhala, saudara. Luther ini sangat tajam ya. Saudara jadi obsesif, posesif gitu ya. Saudara jadi nggak melihat ini sebagai yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara jadi merasa ini adalah milikmu sendiri. Gitu. Ya itu berhala namanya gitu. Uang, harta saudara, waktu saudara, mukamu dan rumahmu dan semuanya. Bahkan gerejamu, ya gerejamu sekalipun gitu. Kalau saudara nggak melihat ini sebagai pemberian Tuhan, lalu saudara melihat ini sebagai sesuatu yang saudara harus memperjuangkan bangunannya, saudara yang bangun, itu jadi berhala, saudara menurut Luther. Gitu. Gerejamu itu jadi berhala bahkan. Kalau saudara nggak melihatnya itu sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oh ini tajam sekali saudara melihat seperti ini ya. Segala sesuatu ya. Yang waktu kita gagal menghayati ini sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Gitu. Saudara langsung terjun kepada pemberhalaan. Ya. Jarang saudara orang yang bisa menyoroti sampai kepada akar hati seperti ini ya. Kita percaya Luther sih bukan original dengan mengatakan kalimat ini ya. Tapi dia simply menimba dari Alkitab. Dan Tuhan juga tertarik mengajak kita untuk melihat kepada hati kita gitu. Karena kekristenan ini bukan soal permukaan, bukan. Kekristenan itu bukan something yang superficial gitu ya. Kelihatan saudara inilah senyum atau selamat tahun baru gitu ya. Tangan saya nggak salah dan sebagainya. Saya datang kepada yang lebih tua dan bukan lebih tua yang datang kepada saya. Itu superficial superficial gitu. Yang Tuhan tertarik itu adalah melihat kedalaman hati saudara dan saya. Dan Tuhan akan tanya pada akhirnya, dan ini adalah akhir daripada seluruh perenungan kita ya. Yohanes, surat yang pertama ini. Siapa yang engkau sembah? Siapa yang saudara dan saya ini sembah? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Kami sadar Tuhan ketika kami bercermin firman Tuhan, kami sadar berapa banyak kelemahan kami. Kami juga melihat kelemahan-kelemahan di sekitar kami. Kami seringkali menjadi tidak sabar. Kami menjadi judgmental. Kami kurang mendoakan. Kami sendiri bahkan juga tidak sadar bahwa kami adalah orang-orang yang lemah yang juga perlu didoakan oleh orang lain. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, memperbarui kami sekali lagi. Ketika firman-Mu ini mengatakan bahwa kami yang percaya kami seharusnya tahu. Kami berharap Tuhan kami sungguh-sungguh tahu. Bukan tahu secara teoritis, tahu tapi kami sebetulnya tidak percaya. Tahu tapi kami enggan untuk menaatinya. Tapi kami sungguh-sungguh tahu, kami mengenal Engkau, kami mengalaminya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang ada pada Tuhan. Dan berkati apa yang kami sudah dengar ini Tuhan hidupkan di dalam diri setiap kami yang mendengarnya, baik kami secara pribadi, kami sebagai komunitas orang-orang yang dipersatukan di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.